Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Fadia Laili dari manajemen 19, ingin memaparkan materi mengenai studi Al-Quran dan hadis. Nah, di sini yang pertama saya akan membahas mengenai memahami karakteristik Al-Quran dan perbedaannya dengan hadis qudsi dan hadis nabawi, serta memahami karakteristik wahyu dan macam-macamnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah SWT yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan ditulis di dalam mushaf, serta disampaikan dengan jalan mutawatir, dan membacanya merupakan ibadah, mulai dari awal surat Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas. Selanjutnya yaitu ada nama dan sifat Al-Quran. Di antara nama-nama Al-Quran itu adalah Al-Furqan, pembeda; At-Tanzil, yang diturunkan; Adz-Dzikir, peringatan; Al-Kitab. Selain itu, Al-Quran itu juga memiliki beberapa sifat yang mulia seperti Nur, yang artinya cahaya; Huda, yang artinya petunjuk; Rahmah, yang artinya kasih sayang; Syifa, yang artinya obat; Mau'izah, yang artinya nasihat, dan semacamnya. Nah, selanjutnya yaitu ada perbedaan hadis qudsi dan hadis nabawi. Perbedaan ada antara hadis nabawi dan hadis qudsi dapat dilihat dari segi penisbatan, yaitu hadis nabawi dinisbatkan kepada Rasul SAW dan diriwayatkan dari beliau sehingga dinamakan hadis nabawi. Adapun hadis qudsi dinisbatkan kepada Allah SWT baik dengan perantara Jibril alaihissalam melalui ilham maupun mimpi, dan diriwayatkan oleh Rasulullah. Selanjutnya yaitu ada pengertian wahyu. Apa sih wahyu itu? Wahyu secara bahasa ialah memberikan suatu dengan cara yang samar dan cepat. Nah, sedangkan wahyu menurut istilah itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada seorang nabi dari beberapa nabi. Selanjutnya yaitu ada cara Allah menurunkan wahyu kepada nabinya. Yang pertama, menyampaikan pengertian ke dalam hati nabi atau meniupkan ke dalam hati nabi. Ini disebut dengan jalannya wahyu. Yang kedua, berbicara kepada nabi di balik hijab. Kedua sistem tersebut di atas adalah menyampaikan wahyu yang tidak memakai perantara. Nah, yang ketiga, lewat malaikat yang diutus dengan perantara. Nah, selanjutnya yaitu cara penyampaian wahyu oleh malaikat kepada Rasul. Ada dua cara penyampaian wahyu oleh malaikat kepada Rasul. Nah, cara pertama itu datang kepadanya suara seperti dencingan lonceng dan suara yang amat kuat yang mempengaruhi faktor-faktor kesadaran, sehingga ia itu dengan segala kekuatannya siap menerima pengaruh itu. Nah, cara kedua, malaikat itu menjelma kepada Rasul sebagai seorang laki-laki dalam bentuk manusia. Nah, selanjutnya pada bab kedua kita akan membahas mengenai memahami proses turunnya wahyu dan hikmah diturunkan wahyu secara bertahap kepada Nabi SAW. Nah, pengertian wahyu itu tadi kan udah dijelasin ya. Nah, wahyu itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada seorang nabi dari beberapa nabi. Nah, selanjutnya yaitu fenomena wahyu dan kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan terjadinya wahyu berkisar pada dua segi. Yang pertama, ada persiapan jiwa nabi untuk menerima wahyu, dan yang kedua, adanya malaikat yang menyampaikan wahyu. Nah, adapun cara pemwahyuan Al-Quran kepada Nabi Muhammad itu adalah bisa dengan mimpi atau dicampakkan ke dalam jiwa Nabi SAW, dihembuskan ke dalam jiwanya itu. Nah, terus yang ketiga ada Allah membicarakan Nabi SAW dari belakang hijab, baik dalam keadaan Nabi SAW
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sadar maupun tidak. Selanjutnya yaitu turunnya Al-Quran secara sekaligus dan bertahap. Yang pertama, meneguhkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memberikan tarbiyah terhadap umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam sisi ilmiah maupun alamiah. Nah, yang ketiga, sebagai solusi terhadap permasalahan yang muncul pada waktu itu. Nah, yang keempat yaitu memperlihatkan kemujizatan Al-Quran secara lebih meyakinkan. Dan yang kelima, menguatkan fakta-fakta sejarah kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai memahami sejarah kodifikasi Al-Quran dan metode tertib Al-Quran. Apa sih kodifikasi Al-Quran tuh? Kodifikasi Al-Quran yaitu pengumpulan dalam arti kitabatuhu kullihi, penulisan Al-Quran semuanya. Nah, baik dengan memisah-misahkan ayat-ayat dan surah-surahnya, atau menerbitkan ayat-ayat semata-mata dan setiap surahnya. Selanjutnya yaitu kodifikasi Al-Quran pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Di sini terdapat 4 masa, yaitu yang pertama, pengumpulan Al-Quran pada masa Rasulullah. Yang kedua, pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar. Yang ketiga, pengumpulan Al-Quran pada masa Umar. Yang keempat, pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman. Selanjutnya yaitu keraguan yang harus ditolak. Ada beberapa keraguan yang ditiup oleh pengumbar hawa nafsu untuk melemahkan kepercayaan terhadap Al-Quran dan kecermatan pengumpulannya. Di sini akan dikemukakan beberapa hal yang penting diantaranya dan kemudian menjawabnya. Mereka berkata sumber-sumber lama menunjukkan bahwa ada beberapa bagian Al-Quran yang tidak dituliskan dalam mushaf-mushaf yang ada di tangan kita ini. Nah, bab selanjutnya yaitu memahami hakikat asbabun nuzul Al-Quran, pedoman dan kaedahnya. Nah, pengertian asbabun nuzul. Apa sih asbabun nuzul tuh? Kata asbabun nuzul terdiri atas 2 suku kata, yaitu asbab dan nuzul. Adapun asbab adalah jamak dari kata sababun yang artinya sebab, sedangkan an-nuzul yang artinya turun. Nah, secara etimologi, asbabun an-nuzul itu adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Lalu pedoman mengetahui asbabun nuzul. Untuk mengetahui asbabun nuzul itu, para ulama berpedoman kepada riwayat sahih yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabat. Hal ini dikarenakan pemberitahuan sahabat mengenai masalah ini, jika redaksinya jelas, bukanlah didasarkan pada ijtihad sementara, tetapi mempunyai hukum marfu yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai memahami hakikat qat'i dan zani, cara mengetahui dan hikmahnya. Yang pertama, hakikat qat'i dan zani. Al-Quran yang diturunkan secara mutawatir dari segala turunnya berkualitas qat'i, pasti benar. Nah, akan tetapi hukum-hukum yang dikandung Al-Quran ada kalanya bersifat qat'i, pasti benar, dan ada kalanya bersifat zani, relatif benar. Aspek-aspek qat'i dan zani dalam Al-Quran. Keqat'ian Al-Quran dari segi diturunkannya memang mutlak, untuk tidak diragukan, karena Al-Quran itu merupakan kalamullah yang diturunkan langsung kepada Rasulullah melalui Jibril. Apa sih hikmah konsep qat'i dan zani dalam ayat Al-Quran tuh? Nah, menurut Syekh Abu Al-Ainain Badran, Abu Ainan menyatakan qat'i adalah sesuatu yang menunjukkan kepada hukum dan tidak mengandung kemungkinan selainnya.
nas Al-Quran yang qat'i merupakan bagian integral dari dogma, dan orang yang menolak atau mengingkari validitasnya secara otomatis mengingkari Islam. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mukjizat dalam Al-Quran. Mengenai ijaz Al-Quran, pengertian ijaz itu menurut bahasa berasal dari kata ijaz. Ijaz adalah Islam masdar dari ajaza yu'jizu ijazan, yang memiliki arti ketidakberdayaan atau keluputan. Adapun syarat-syarat mukjizat, mukjizat harus berupa sesuatu yang tidak bisa disanggupi oleh makhluk apapun, tidak sesuai dengan kebiasaan, dan berlawanan dengan hukum alam. Mukjizat itu harus berupa hal yang dijadikan saksi oleh seseorang yang mengaku membawa risalah ilahi sebagai bukti atas kebenaran dari pengakuannya. Nah, yang keempat, terjadi bertepatan dengan pengakuan Nabi yang mengajak bertanding menggunakan mukjizat tersebut. Nah, yang kelima, tidak akan ada seorang pun yang dapat membuktikan dan menandingi dalam pertandingan tersebut. Selanjutnya yaitu ada aspek-aspek kemukjizatan dalam Al-Quran. Yang pertama di sini ada 5 aspek ya. Yang pertama tuh ada aspek kemukjizatan bahasa, yang kedua ada aspek kemukjizatan ilmiah, yang ketiga ada aspek tasyri', dan yang keempat ada aspek kemukjizatan mengetahui berita-berita yang gaib, dan yang kelima aspek ilmu dan hikmah. Selanjutnya yaitu macam-macam mukjizat dalam Al-Quran. Di sini ada 2 macam ya. Yang pertama tuh mukjizat material atau hissi. Yang kedua mukjizat immaterial atau maknawi. Nah, ijaz ilmi dalam Al-Quran. Ijaz ilmi itu apa sih? Ijaz ilmi itu adalah terjadinya kecocokan antara realita ilmiah dengan nas-nas kauniyah yang bermaktub di dalam Al-Quran. Nah, sehingga ia akan menjadi jawaban terhadap orang yang mempertanyakan kebenarannya, membantah terhadap orang yang menentangnya, serta semakin mengokohkan hati orang yang telah berpegang teguh dengannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metode tafsir. Pengertian tafsir. Tafsir menurut terminologi atau istilah, sebagaimana didefinisikan oleh Abu Hayyan yang dikutip oleh Mannah Al-Qattan ialah ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafaz-lafaz Al-Quran, tentang petunjuk-petunjuk, hukum-hukumnya, baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun, dan makna-makna yang dimungkinkan baginya tersusun, serta hal-hal yang melengkapinya. Selanjutnya yaitu macam-macam metode tafsir. Yang pertama tafsir bi-al-ma'sur, yang kedua tafsir bi-ar-ra'yi, yang ketiga tafsir fikmuhi, yang keempat tafsir fikhi, tafsir ilmi, tafsir falsafi, dan tafsir adabi. Selanjutnya ada perbedaan metode tematik dan analistik. Metode tematik, mufasir tidak terikat dengan susunan ayat dalam mushaf, ketika lebih terikat dengan urutan masa turunnya ayat dan kronologi kejadiannya. Sedangkan metode analitis itu mufasir terikat dengan susunan ayat sebagaimana tercantum dalam mushaf. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hadis, sunnah, khabar, dan hadis qudsi. Nah, definisi hadis ditinjau dari segi etimologi lafaz. Hadis itu berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna baru, dekat, berita, atau riwayat. Nah, sedangkan menurut tinjauan terminologi para ahli hadis itu antara lain Al-Hafiz dalam Syarah Al-Bukhari memberikan definisi bahwa hadis yaitu
perkataan-perkataan Nabi Muhammad SAW, perbuatan-perbuatan, dan keadaan beliau. Selanjutnya, definisi sunnah. Menurut sebagian ulama hadis, definisi sunnah lebih luas dari hadis. Sunnah meliputi segala yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, juga sifat-sifat dan perilaku atau perjalanan hidup beliau. Selanjutnya ada definisi atsar. Menurut tinjauan etimologi, atsar itu berarti bekas sesuatu atau sisa sesuatu. Sedangkan atsar itu menurut terminologi, menurut jumhur ulama atsar memiliki pengertian sama dengan khobar dan hadis. Definisi khobar. Khobar itu menurut bahasa artinya warta, kabar berita yang disampaikan seseorang kepada yang lain. Nah, menurut istilah ulama ahli hadis, khobar itu adalah sesuatu berita baik dari Nabi SAW, para sahabat, maupun dari para tabi'in. Selanjutnya ada hadis qudsi. Apa sih hadis qudsi itu? Hadis qudsi adalah perkataan-perkataan yang disabdakan Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan Allah berfirman. Nabi SAW menyadarkan perkataan hadis itu kepada Allah dan beliau meriwayatkannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan membahas bentuk-bentuk sunnah dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Pengertian sunnah. Sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik perbuatan, perkataan, maupun takrirnya. Selanjutnya ada bentuk-bentuk sunnah. Sunnah qauli, sunnah fi'li, sunnah takriri, sunnah ahwali, sunnah hammi. Unsur-unsur sunnah. Sanad, rangkaian para rawi yang meriwayatkan suatu hadis. Matan, isi kandungan hadis. Yang ketiga, orang yang meriwayatkan hadis. Selanjutnya ada hadis dhaif. Pengertian hadis dhaif, kata dhaif artinya adalah lemah. Maka sebutan hadis dhaif dari segi etimologi adalah hadis yang lemah atau hadis yang tidak kuat. Kriteria hadis dhaif: ada sanadnya tidak bersambung, kurang adilnya perawi, kurang dobitnya perawi, dan yang keempat ada syanats atau berselisih dengan hadis yang diriwayatkan oleh yang lebih sikoh, dan yang terakhir ada ilat atau ada penyebab samar dan tersembunyi yang menyebabkan tercemarnya suatu hadis sahih meski secara darir terlihat bebas dari cacat. Macam-macam hadis dhaif. Yang pertama, dhaif karena tidak bersambung sanadnya. Yang kedua, dhaif karena tiadanya syarat adil. Yang ketiga, dhaif karena tiadanya tabit. Yang keempat, dhaif karena kejanggalan dan kecacatan. Dan yang kelima, dhaif dari segi matan. Hadis madlu. Pengertian hadis madlu atau palsu. Hadis madlu adalah segala sesuatu riwayat yang disadarkan para Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan, perkataan, maupun takrir secara dibuat-buat atau disengaja, dan sifatnya mengada-ngada atau berbohong. Nah, tegasnya hadis madlu itu adalah hadis yang diada-ada atau dibuat-buat. Ajaz al-Khatib, Usulul Hadis 415. Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya hadis madlu: ada kebencian dan permusuhan, politik, fanatisme yang keliru, kebodohan, popularitas, dan ekonomi. Nah, yang terakhir, akibat munculnya hadis madlu menimbulkan dan mempertajam perpecahan di kalangan umat Islam, mencemarkan pribadi Rasulullah SAW,
mengaburkan pemahaman tentang Islam, melemahkan jiwa dan semangat keislaman. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.